Sudah puluhan tahun warga di pesisir utara Jakarta belum berjamah perpipaan air bersih. Segera lakukan pengecekan regulasi, peruntukan tata ruangnya di wilayah utara itu seperti apa. Kita segera resmikan bendungan Sepaku Semoy yang telah dimulai pengerjaannya tahun 2020, menelan biaya 836 miliar rupiah. Air sebagai sumber kehidupan menjadi hal yang mutlak bagi setiap orang. Tapi bagaimana jika setiap hari, setiap bulan, selama bertahun-tahun, kita harus menghabiskan pagi hanya mengambil jarigan, galon, dan mengantri air? Atau bahkan mengharuskan mencari sumber air untuk memenuhi kehidupan? Menariknya, fenomena ini bukan dari cerita desa-desa terpencil, tapi dari situasi yang benar-benar terjadi di Jakarta. Iya, Jakarta yang selama ini menjadi ibu kota pemerintahan, pusat hiburan, dan kota yang dielu-elukan sebagai pusat bisnis terkemuka. Ini khususnya di Jakarta Utara. Air masih jadi beban besar untuk warganya, terlebih bagi mereka yang tinggal di wilayah padat dan berpenghasilan rendah. Mayoritas dari mereka belum dapat akses air bersih dari Pamjaya. Dan kalaupun dapat, kualitasnya tak layak digunakan. Akibatnya, warga terpaksa membeli air mahal setiap bulannya, bahkan sampai 600.000, dan tentunya hal ini berat bagi mereka. Sekarang, pemerintah sedang membangun ibu kota Nusantara. Jalan tol beribu-ribu kilometer, istana Garuda, rumah sakit, bahkan bendungan besar juga tengah beroperasi. Tujuannya agar penduduk di IKN tak mengalami krisis air seperti halnya yang terjadi di Jakarta. Tapi pertanyaannya adalah, apakah ini benar-benar untuk rakyat? Atau cuma proyek mercusuar baru yang ganti nama lalu ganti tempat? Karena kalau Jakarta saja belum bisa dijamin air bersihnya, bagaimana pemerintah bisa yakin bahwa di IKN tak akan mengalami hal serupa atau kasus serupa? Bendungan Sepaku Semoy jadi andalan baru untuk mencukupi kebutuhan air bersih di ibu kota Nusantara. Terletak di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, bendungan ini hanya berjarak sekitar 15 km dari titik nol IKN, cukup dekat untuk menjadi sumber utama air baku bagi kota baru ini. Dengan kapasitas tampung mencapai 16 juta meter kubik dan luas genangan sekitar 322 hektar, bendungan ini merupakan hasil karya dari PT Brantas Abipraya. Distribusinya dirancang untuk menyuplai air baku sebesar 2.000 liter per detik untuk IKN dan 500 liter per detik untuk Balikpapan. Selain itu, bendungan ini diproyeksikan mampu memenuhi kebutuhan air setidaknya sampai tahun 2030. Pengisian air bendungan Sepaku Semoy tak cuma mengandalkan hujan alami. Pemerintah juga memanfaatkan teknologi modifikasi cuaca alias hujan buatan. Pembangunan bendungan Sepaku Semoy bukan sekadar proyek infrastruktur biasa, tapi sebagai denyut awal kehidupan bagi ibu kota Nusantara. Pada awal tahun 2019 hingga awal tahun 2020, pemerintah mulai menetapkan lokasi strategis di Desa Tengin Baru, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Di titik ini, tanah Kalimantan mulai disiapkan untuk menopang beban besar, menjamin suplai air bersih untuk kota masa depan Indonesia. Proses pembebasan lahan dilakukan, diikuti dengan perencanaan teknis dan pematangan desain. Masuk tahun 2020, alat berat mulai berdatangan. Tanah-tanah yang sebelumnya hanya dilalui warga dan petani lokal, kini menjadi ladang kerja para teknisi, insinyur, dan buruh konstruksi. Pada tahap awal, proyek ini fokus pada pembangunan saluran pengelak, fasilitas penting, agar aliran sungai bisa dialihkan sementara selama konstruksi berlangsung. Di saat yang sama, jalan akses dan zona kerja mulai dibuka. Pada tahun 2021 hingga 2022, konstruksi fisik bendungan benar-benar menunjukkan bentuknya. Tubuh bendungan dibangun dengan sistem urugan tanah homogen, dan perlahan-lahan dinding tanah raksasa itu mulai menjulang. Akhir tahun 2021, struktur utama hampir rampung. Lanjut ke tahun 2022, berbagai fasilitas pelengkap mulai dikerjakan, seperti menara intake dan bangunan pelimpah air. Tahun 2023 menjadi masa finishing dan uji sistem. Di awal tahun 2024, progres fisik mencapai lebih dari 80%. Pada Mei hingga Juni, tahap impounding atau pengisian air bendungan dimulai. Akhirnya, pada 4 Juni 2024, Presiden Joko Widodo meresmikan Bendungan Sepaku Semoy. Bendungan yang diresmikan
ditandai penandatanganan prasasti oleh Presiden Jokowi ini merupakan proyek strategis nasional. Dengan total anggaran sekitar 836 miliar rupiah, bendungan ini kini menjadi tumpuan utama air bersih untuk IKN dan sebagian Balikpapan. Bendungan Sepaku Semoy bukan sekadar penampung air. Ini digadang-gadang sebagai tameng utama dari bencana banjir yang selama ini mengancam kawasan sekitar. Diproyeksikan mampu mereduksi genangan hingga 68% di wilayah terdampak seluas 1.700 hektar. Lebih dari itu, bendungan ini diklaim akan menjadi motor penggerak ekonomi lokal lewat pengembangan sektor pertanian dan perikanan. Tak cukup sebagai infrastruktur, ia juga dipoles sebagai ikon wisata baru Kalimantan Timur. Hal ini dikarenakan Bendungan Sepaku Semoy dilengkapi anjungan untuk berteduh atau melihat bendungan dari atas. Selain itu disediakan area tempat duduk, toilet, masjid, kantor pengelola hingga landasan helikopter. Di sisi lain, krisis air bersih bukan cuma persoalan lokal. Bahkan di kawasan Asia Tenggara, beberapa negara tetangga pun tengah bergulat dengan masalah serupa. Tapi yang pasti, hal segenting ini tak akan dibiarkan begitu saja. Singapura menduduki peringkat terakhir di Asia Tenggara dalam hal ketersediaan air. Namun sejak tahun 1962, Singapura dan Malaysia menjalin perjanjian vital yang masih berlaku hingga 2061. Dalam kesepakatan ini, Singapura berhak mengambil hingga 250 juta galon air mentah per harinya dari Sungai Johor. Dan sebagai gantinya, Malaysia dapat membeli kembali 5 juta galon air bersih yang telah diolah Singapura. Menariknya, sekitar 80% dari total pasokan air Singapura berasal dari Malaysia. Sementara itu, Kuala Lumpur mengandalkan sistem penyediaan air modern yang sumbernya berasal dari sungai-sungai utama, seperti Sungai Selangor dan Sungai Semenyih. Air dan sumber ini diolah di instalasi pengelolaan berstandar tinggi yang dikelola oleh Air Selangor, sebuah perusahaan negara bagian yang mengatur distribusi air bersih ke seluruh ibu kota dan sekitarnya. Menariknya, air keran di Kuala Lumpur secara teknis sudah layak minum karena telah memenuhi standar kualitas air minum nasional. Kemudian ada Manila, yang dulunya dianggap sebagai kota dengan masalah air yang serius di Asia Tenggara. Tapi, melalui serangkaian reformasi sejak privatisasi layanan air pada akhir tahun 1990, dua operator swasta, Manila Water dan Mainilat, mengambil alih pengelolaan distribusi air, dan sejak itu banyak perubahan positif terjadi. Hari ini, sebagian besar wilayah metropolitan Manila sudah terlayani dengan air bersih yang mengalir 24 jam sehari. Sumber utama air berasal dari waduk Angat yang kemudian dialirkan dan diolah melalui infrastruktur modern sebelum sampai ke rumah-rumah warga. Kembali ke Bendungan Sepaku Semoy, bendungan ini nyatanya tak hanya difungsikan untuk masalah air bersih. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Otorita IKN Bambang Susantono yang menegaskan bahwa Sepaku Semoy akan menjadi sumber energi hijau yang mendukung listrik Nusantara melalui pembangunan PLTS terapung berkapasitas 100 MW. Tapi memang, Kalimantan tengah menghadapi krisis energi. Seiring bertambahnya populasi dan meluasnya kawasan industri, terutama dengan hadirnya IKN, kebutuhan listrik di Kalimantan melonjak tajam. Jika tidak ada solusi konkret, para ahli memperkirakan pulau ini bisa mengalami defisit listrik pada tahun 2030. Dan masalahnya bukan hanya soal masa depan. Pada Agustus tahun 2023 lalu, terjadi insiden sederhana di mana kabel saluran udara tegangan tinggi tersenggol oleh lengan krain saat proyek konstruksi di Karyangau, Balikpapan. Akibatnya, terjadi pemadaman massal di 3 provinsi Kalimantan. Ribuan rumah dan fasilitas terganggu hanya karena satu titik rawan. Jika melihat potensi Bendungan Sepaku Semoy yang digadang-gadang menjadi tulang punggung air dan energi ibu kota Nusantara, menarik juga untuk melihat bagaimana negara lain atau bahkan Indonesia sendiri mengembangkan bendungan dengan pendekatan yang tak kalah inovatif dan ambisius. Salah satunya adalah bendung modular, teknologi yang pertama kali diperkenalkan dalam World Water Forum yang ke-10 di Bali pada Mei 2024. Dirancang untuk mempercepat pembangunan bendungan tanpa harus mengorbankan lingkungan. Teknologi ini mengusung sistem Lego style di mana komponen dapat dirakit langsung di lapangan. Bendungan modular di Indonesia telah diterapkan di beberapa lokasi, terutama di daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh alat berat. Salah satu contoh penerapannya adalah di Sungai Gugu Bali, Desa Tili,
Pulau Morotai, Maluku Utara. Berbeda halnya dengan China yang sudah lebih dulu memukau dunia dengan Three Gorges Dam, bendungan terbesar di planet ini dari sisi kapasitas pembangkit listrik. Berdiri megah di atas sungai Yangtze, bendungan ini membentang sepanjang 2,3 km dan menjulang setinggi 185 meter. Diresmikan penuh pada tahun 2012, Three Gorges bukan hanya simbol kekuatan rekayasa teknis modern, tapi juga sumber energi luar biasa. Hingga 22.500 megawatt listrik dihasilkan dari sini. Nah, selain sebagai sumber energi terbarukan, bendungan ini juga memainkan peran vital dalam pengendalian banjir di wilayah sekitarnya. Sesuatu yang dulu menjadi bencana tahunan bagi jutaan warga.